Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro and Sis yang di rumah, apa kabar? Balik lagi nih bersama saya Rizky Hoiri dengan NIM 205211121 dari kelas 6G Manajemen Bisnis Syariah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis plan tentang uh, Shukashi Dorinku atau minuman yang kekinian. Langsung saja ya, Bro and Sis yang di rumah. Shukasu yang bergerak dalam bidang kuliner ini berfokus usaha yang bertemakan Jepang. Shukasu Dorinku merupakan minuman yang menyegarkan yang biasanya terkenal dengan sebutan mojito yang dikombinasikan dengan campuran khusus dari bahan yang kami buat serta secret resep yang itu membuatnya lebih spesial. Asal mula nama bisnis ini merupakan dari kata minuman. Kemudian yang ditambahkan dengan squash menjadi Shukashu Dorinku. Selanjutnya kita masuk mengenai apa sih itu Shukashu Dorinku. Shukashu Dorinku ini bergerak di bidang kuliner yang bertemakan minuman Jepang. Lokasi kami ini membuka store di Pasar Nusuan, serta membuka booth di berbagai bazar serta event yang telah diadakan yang telah kami ikuti juga. Kasus Dorinku juga dapat dihubungi melalui WhatsApp, Instagram, atau bisa langsung datang ke store kami di Pasar Nusuan atau Francis yang di rumah bisa datang juga pada bazar atau event yang biasanya kami ikuti. Selanjutnya latar belakang dari Shukashi Dorinku. Shukashi Dorinku ini merupakan sebuah bisnis kuliner yang mengkhususkan diri dalam menyajikan minuman Jepang yang unik serta menggugah selera. Terinspirasi oleh budaya Jepang yang kaya akan minuman segar serta berinovatif, yang didasarkan pada tren yang sedang berkembang pada kalangan masyarakat, di mana minuman bertemakan Jepang ini semakin populer di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Minuman seperti bubble tea, teh matcha, serta minuman yang berbasis buah-buahan segar dari Jepang ini telah mendapatkan popularitas yang besar di kalangan pecinta kuliner serta minuman pada masyarakat di berbagai negara serta di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada visi misi Shukashi Dorinku. Yang pertama adalah visi Shukashi Dorinku. Bisa Bro and Sis tahu ya, ini pertama menyajikan minuman yang berkualitas tinggi, yang unik serta berinovatif, yang juga autentik. Misi kami ya ini Shukashi Dorinku berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang segar serta berkualitas tinggi dalam setiap penyajian minumannya yang disajikan. Bekerja sama dengan pemasok halal serta impor yang terpercaya untuk memastikan bahan yang Shukashi gunakan ini yang terbaik digunakan agar konsumen bisa merasakan kualitasnya serta rasa yang menyenangkan. Selanjutnya, strategi analisis kami yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Minuman inovatif yang bertemakan Jepang serta unik, yang memberikan kepuasan serta pengalaman baru bagi para pelanggan. Bahan baku kami yang berkualitas tinggi dan segar ini memberikan minuman autentik yang bercita rasa Jepang serta lezat untuk dikonsumsi para penikmat minuman. Selanjutnya kita ke opportunity atau peluang. Yang pertama adalah memanfaatkan alat yang belum dimanfaatkan. Yang kedua ini berinovasi dalam persaingan pasar. Dan terakhir memperbarui layanan untuk mengutamakan kualitas. Selanjutnya kita masuk ke weakness, yaitu kelemahan. Keterbatasan modal untuk memperluas bisnis atau investor. Yang kedua adalah ketergantungan pada harga bahan baku. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman.
Persaingan yang ketat ini membuat industri minuman Jepang yang membutuhkan strategi yang kuat untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang terakhir adalah tentunya adalah perubahan selera para konsumen. Lanjut kita masuk ke strategi marketing atau strategi pemasaran yang digunakan oleh Sukashu Dorinku. Ini ada 3, yang segmentasi, targeting, and positioning. Dari segmentasi, ini semua kalangan masyarakat yang menengah bawah hingga ke atas, dari anak-anak hingga kalangan dewasa, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja itu dapat menikmati kelezatan serta kesegaran dari Sukashu Dorinku. Targetin dari Sukashu Dorinku ya ini sebagai pecinta khas kuliner Jepang, khususnya dalam kuliner minuman Jepang yang ingin melepas dahaga serta rasa kangennya terhadap rasa otentik dari Jepang. Dan yang terakhir adalah positioning, yang ini banyak pesaing yang membuat kami harus terus berinovasi untuk mempertahankan kualitas serta kuantitas dari Sukashu Dorinku. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pemasaran atau marketing mix. Ini menjadi 4 bagian. Yang pertama price. Ya ini pelanggan ini mendapatkan harga yang sesuai dengan ukuran, bentuk, serta mudah atau sulitnya yang diatasi dengan harga yang sesuai, ini kualitas terbaik. Sehingga pelanggan merasa puas dengan harga yang kami kasih terhadap bentuk, kenikmatan, serta rasa yang Sukashu Dorinku berikan kepada masyarakat. Selanjutnya, promosi melalui media internet yang Sukashu lakukan seperti dari Instagram, WhatsApp, Facebook, atau melalui event-event tertentu dengan memasarkan produk-produk kami ini melalui internet. Selanjutnya adalah proses yang Sukashu Dorinku lakukan ini memperdayakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen Sukashu Dorinku. Dan yang terakhir, lokasi kami ini menjadi fokus dalam membuka usaha. Strategi yang harus ada dalam usaha akan membuat gerai atau store yang lebih banyak serta mengikuti event seperti bazar serta beberapa event-event tertentu agar para konsumen lebih banyak mengetahui serta dapat merasakan kenikmatan serta kesegaran dari Sukashu Dorinku. Selanjutnya masalah dan solusi dalam pengembangan usaha Sukashu Dorinku. Maraknya persaingan bisnis yang ketat tentunya ini tidak mudah untuk membuat kami selaku menjadi nomor 1 sebagai minuman kekinian. Persaingan yang semakin ketat di industri kuliner, khususnya pada minuman, ini membuat kami sulit untuk mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasar. Sulitnya yang pertama ada mencari tenaga kerja yang berkualitas serta terlatih untuk memastikan kualitas serta pelayanan dari Sukashu Dorinku tetap terjaga. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan ekspansi usaha ke berbagai wilayah itu yang lebih luas. Maka dari itu, kami ingin meningkatkan kualitas serta melatih tenaga kerja secara berkala, itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta memberikan jaminan kepuasan bagi pelanggan kami. Meningkatkan promosi serta pemasaran dengan menggunakan media sosial tentunya dengan berkolaborasi dengan influencer, menyediakan program referral untuk pelanggan kami yang merekomendasikan dari orang ke orang lain atau word of mouth. Mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mencari sumber daya keuangan untuk melebarkan sayap kami atau melakukan ekspansi usaha kami Sukashu Dorinku. Selanjutnya kita masuk dalam tahap rencana produksi serta operasi. Yang pertama adalah tujuan pasar, yang dimana produk jasa yang kami tawarkan ini minuman khas yang bertema minuman khas yang berbahan dari
lokal tapi bertembakan dengan Jepang. Yang kedua ini memanfaatkan serta kegunaan produk kami. Yang pertama menghilangkan rasa haus, menyegarkan serta meningkatkan daya tahan tubuh dari kandungan-kandungan yang terdapat di dalam minuman kami, khususnya ada salah satunya adalah lemon. Yang ketiga ini proses pengerjaan. Kami buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 10 pagi hingga pukul 21 malam atau jam 9 malam. Dan yang terakhir, strategi pemasaran kami pertama menggunakan media sosial menjadi Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lainnya, serta strategi pemasaran secara offline, secara brosur, maupun word of mouth. Rencana produksi serta operasi kami yang pertama adalah peralatan yang dibutuhkan. Bisa berencana lihat ya, ada shaker, dispenser, rak mini, sealer, kursi, pisau, mesin cup, dan lainnya. Serta bahan baku terdiri dari lemon es batu, air soda, mint, simple sirup, selasih, dan yang lainnya bisa berencana lihat di PPT yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kita proyeksi keuangan untuk biaya per bulan dengan total di 1.540.000 terdiri dari biaya tetap, bahan baku operasional, serta bahan kemasan. Selanjutnya kita masuk kebutuhan aset dengan total sekitar Rp6.023.500 dari biaya tetap, bahan baku operasional, serta biaya kemasan. Lanjut kita ke perhitungan biaya produk, yang dimana Brancis bisa lihat di tabel berikut dengan total mencapai 542.000 dan BOP yang dihasilkan dengan total 170.000 dari bahan-bahan serta pemasaran transportasi yang ada di dalam tabel. Bisa Bro Ensis cek lagi dan hitung ulang apakah benar seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke harga pokok produksi dari Sukashido Rinku. Harga HPP atau harga pokok produksi ini sama dengan total biaya dibagi hasil produksi, yakni 1.540.500 dibagi 250 piece dengan harganya 6.200, dan harga jual ya ini menghitungnya dengan cara harga pokok ditambah laba yang diinginkan sebesar, mohon maaf ya Bro Ensis, ini ada typo. Maksudnya harga pokok ditambah harga laba yang diinginkan ini dari 6.200 ditambah laba yang diinginkan sekitar 5.800. Jadi harga pokok harga jual yang Sukashu inginkan sebesar Rp12.000. Selanjutnya kita masuk ke analisis pendapatan. Ini analisis keuntungan. Ini terdiri dari pendapatan yang berumuskan hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Dari 290 piece dikalikan Rp12.000 dan dikurang modal sebesar Rp1.540.500 menghasilkan totalnya Rp1.459.500 dengan persentase laba dengan rumus laba dibagi modal dikali 100%. Ya ini dengan total tadi 1.459.500 dibagi 1.540.500 dikalikan 100%, sekitar berhasilkan 94,7% laba yang dihasilkan Sukashido Rinku. Selanjutnya kita masuk ke BEP. Biaya tetapnya yang pertama adalah Rp4.935.000 dengan harga jual Rp12.000. Bisa Bro Ensis lihat biaya variabel per unit Rp312.000 dibagi 250 piece dengan menghasilkan 1.248 BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya harga variabel per unit menghasilkan Rp4.935.000 dibagi 12.000 dikurang 1.240 yang menghasilkan 829 unit. BEP dalam rupiahnya yaitu BEP tetap yang menghasilkan Rp4.935.000 serta biaya variabel per unit
yang menghasilkan Rp1.248.000. Harga jual per unitnya ini Rp12.000. Jumlah produk yang dihasilkannya ini 240 piece BP. Yang dimana biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit menghasilkan 4.935 dibagi 12.000 dikurang 1.240 dibagi 12.000 rupiah menghasilkan 5.483.333 rupiah. Oke, begitu Bro and Sis presentasi dari saya tentang bisnis proposal mengenai Shukashudo Rinku yang telah saya paparkan kepada Bro and Sis semua yang sedang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.